Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di sini di channel Fructus Daddy. Apa tuh Fructus Daddy? Intinya adalah tempat atau channel di mana kita akan berbagi info mengenai daddy-daddy di seluruh Indonesia. Terutama mungkin saat ini kita ada di Malang. Jadi biar kalian semua tahu tentang kegiatan keseharian dari para daddy di Indonesia. Oke, langsung aja ya. Kali ini kita bersama salah satu rekan kita. Ini dia. Ini dengan Mas siapa, Mas? Saya Mas Trio, Okay. Papa dari Mas Pim. Ya, siap. Jadi kali ini kita akan mencoba mengkorek sedikit lah. Kita mencari tahu info pengalamannya Mas Trio ini sebagai salah satu orang tua di Indonesia, terutama di Malang ini. Seperti apa sih kegiatannya sehari-hari itu bagaimana? Coba kita akan mengulik sedikit, kita mencari tahu kesehariannya seperti apa. Oke, langsung aja kita masuk ya. Jadi pertama itu kita pengen tahu kesehariannya Mas Trio ini seperti apa sih? Bagaimana Mas? Kesehariannya Mas? Untuk keseharian, saya itu berwirausaha. Kebetulan saya berwirausaha di produk kulit, bermain di produk kulit. Mulai dari sepatu, tas, terus dompet, paspor, semua yang berkaitan dengan kulit. Untuk keseharian saya itu tiap hari saya mengantarkan anak saya, Mas. Jadi saya itu mempunyai 2 anak. Ya. Yang pertama kelas 1 SD dan kebetulan di SD Sabilillah, dan dari situ saya mengenal banyak sekali sahabat, banyak sekali kawan, dan bisa membentuk yang namanya Fructus Daddy tadi. Keren sekali itu. Baru pertama kali ini saya mengenalkan. Jadi setiap pagi saya mengantar sekolah, mulai dari persiapan. Jadi memang yang mengantar sekolah itu saya, karena kan anak saya yang kedua itu masih kecil. Jadi itu kebetulan sama istri saya, dari pagi saya ngantar anak sekolah. Kalau memang kegiatan saya nggak padat Ya. Nah itu pasti saya menyempatkan untuk ngopi di Panorama. Itu sangat bermanfaat sekali itu. Jadi kadang-kadang kita itu pusing mikir kerjaan atau mikir apa. Kalau sudah ngumpul di Panorama, waduh, hilang semua itu masalah-masalah. Tinggal hutang tetap, tapi nggak tahu ada yang punya hutang apa tidak gitu ya. Kalau itu kan privasi masing-masing. Tapi wah, itu beneran kalau udah ngumpul di Panorama, jadi obrolan itu mulai dari anak, mulai dari ya kita ngobrol masalah-masalah kayak pendidikan, masalah ya kayak kehidupan, itu banyak sekali. Jadi manfaatnya banyak sekali. Monggo bagi teman-teman yang belum bisa bergabung, monggo bergabung dengan Fructus. Jadi kita kan terbuka nih, Mas. Betul. Kita kan sangat terbuka. Untuk kegiatan itu Mas, saya kebetulan jadi ya kalau ngopi insya Allah sih bisa, kalau misalkan nggak padat ya. Karena kan jam kerja kalau wirausaha kan fleksibel ya, Mas. Jadi kalau ada yang urgent baru mungkin saya biasanya langsung ngilang gitu. Itu sih Mas. Siap. Oke, untuk kesehariannya ini bagaimana Mas? Maksudnya membagi waktunya ini kok sempet gitu loh, kok sempet-sempetnya bisa akhirnya mau ikut ngopi, terus akhirnya ketemu dengan daddy-daddy yang lain, komunikasi. Itu apa yang apa yang membuat Mas Trio ini ingin datang ke sana untuk sekedar ya mungkin hanya ngopi atau mungkin berdiskusi sama daddy-daddy yang lain? Iya, untuk kesehariannya memang kalau untuk yang mengantarkan itu hampir 90% saya ya. Untuk anak saya, karena kan istri saya tadi kan sudah saya bilang kan ada anak kecil yang masih 1 tahun, jadi istri saya menyusui juga. Dan kalau untuk ngopi, lah itu sudah dipastikan kalau jadwal kosong, itu pasti saya ikut ngopi dan minimal sampai jam 8 ya. Jadi sebelum tim bekerja itu kita ngopi dulu. Dan situ kan siapa tahu kita mendapatkan inspirasi, bisa saling sharing gimana sih cara mengelola, ya kalau boleh dibilang kayak usaha kita, kan dari banyak masukan dari teman-teman, hampir kawan-kawan Dedi semua itu kan rata-rata ya, kayaknya rata-rata itu pengusaha mungkin Mas ya, bisa dibilang pengusaha atau wira swasta. Jadi kalau kita ngopi itu banyak sekali masukan yang sangat positif. Itu banyak sekali, mulai ya saya kayak bilang tadi kehidupan, terus cara berwirausaha, kita saling misalkan manajemen untuk usaha kita, dan kita mesti saling banyak sekali info-info yang terupdate lah. Pembagiannya gitu. Untuk pulang biasanya yang jemput juga saya Mas. Mas Trio juga ya? Kan
yang jemput saya, tetap istri saya sama ini, kayak gini kita ketemu lagi. Iya. Kan sama aja kayak ngopi paduan nih di IF. Jadi ya gitulah kegiatan para Dedi itu. Masya Allah lah, intinya itu kita itu banyak sekali waktu untuk bertemu malah Mas. Karena di sekolah ketemu, di tempat les ketemu, kadang malam tuh mesti kadang-kadang ada yang namanya tuh ngajak ngempon Mas. Jadi di situ tuh pembahasan itu saya kurang tahu ya. Jadi pembahasan itu satu hari itu dari pagi, sore ketemu les, malam itu nggak habis. Dan yang saya rasakan pembahasan itu lebih banyak positifnya sih Mas sebenarnya. Itu keren itu sumpah. Itu keren meskipun kadang-kadang ada lah ya kayak ya guyonan-guyonan ya itu kan biar masa kita yang mau kayak serius terus kan juga nggak mungkin kayak gitu. Betul. Ya mungkin dari saya itu Mas untuk kegiatan saya sehari-hari. Jadi saya nganter, terus kalau sore juga jemput. Setelah nganter, kalau bisa ngopi-ngopi, saya lanjut lihat ke tim saya yang produksi sepatu. Dan kalau saya sih online Mas jualannya ya. Saya monggo kalau misalkan teman-teman ada yang minat sepatu ataupun tas kulit, saya ada sepatu sama tas kulit cowok sama cewek. Itu Mas. Siap, terima kasih Mas Trio. Jadi menurut Mas Trio ini dengan adanya kumpul-kumpul, maksudnya meluangkan sedikit waktu dengan para Dedi bapak-bapak itu manfaatnya banyak atau mungkin tidak ada manfaat menurut Mas? Banyak sekali. Banyak sekali ya. Kan kita mencari sahabat itu kan susah banget. Iya. Kayak kemarin baru ada sparring part 3 ya. Nah, itu kebetulan saya nggak ikut, anak saya sakit. Saya lihat fotonya itu, padahal saya sudah mempersiapkan Mas. Ternyata anak saya sakit waktu hari hanya. Waduh ya. Qadarullah ya Mas. Qadarullah. Saya lihat wah keren. Itu kan mohon maaf ya. Itu kan kita itu kan waktu itu berawal dari berempat Mas. Betul. Berempat sekarang bisa sampai di grup itu 50 lebih. Iya. Keren. Sekarang bisa main sepeda rame-rame, ngopi bareng. Betul. Futsal. Wah, keren itu. Banyak sekali manfaatnya, ada olahraga, ada bincang-bincang. Iya. Ya kayak gini bincang-bincang bermanfaat. Akhirnya kan kayak gini kan bisa jadi edukasi. Betul. Edukasi buat para Dedi. Kalau kan ya ini satu lagi nih, ya sempatkanlah mengantar anak selagi bisa, karena kan untuk masa anak kecil kan nggak bakal terulang lagi Mas. Itu yang saya sempatkan. Jadi sebisa mungkin saya bakal mengantar anak saya, meskipun kadang anak saya sampai tanya gini, Pak kok saya nggak di AJP-in, nggak saya antar aja Mas. Jadi kan ikatan emosional kita dengan anak kan makin terjalin Mas. Jadi pulang kan ditanyain, kamu tadi ngapain Mas di sekolah, tapi nggak untuk hari ini. Jadi setiap pulang itu mesti saya tanyain gitu, biar kita tuh tahu, ternyata Facebooknya anak ini di sekolah itu ada kayak gini loh, misalkan ada teman yang jahil kayak atau apa, kita kan nggak tahu namanya anak kan ya. Terus ya kan mesti saya tanyain gitu, jadinya anak kan suka cerita sama kita jadi lebih dekat. Kalau kita misalkan ya tapi orang beda-beda ya Mas, kesibukan orang beda-beda, mungkin selagi bisa ya saya sebut sendiri pasti. Terakhir Mas Trio, bagaimana pendapat Mas Trio tentang anaknya zaman sekarang, kan hidup di zaman sekarang dengan perbandingannya Mas Trio di zaman dahulu ketika ke sekolah atau mungkin kesehariannya, menurut Mas Trio bagaimana pendapatnya? Terima kasih Mas Firman. Itu menurut saya udah sangat jauh berbeda ya. Untuk zaman dulu mungkin kan kita memang udah berangkat itu ya udah berangkat sendiri, nggak diantar sama orang tua. Karena kan orang tua juga melihat keadaan itu kan traffic nggak terlalu macet. Terus belum ada kayak isu-isu penculikan atau apa yang kriminal kan nggak ada. Kalau sekarang kan sudah sangat berbeda Mas. Jadi masalah kayak kemacetan itu sudah sangat padat, terus masalah kayak penculikan itu sudah sangat banyak. Jadi orang tua itu sekarang itu lebih intens untuk bisa mengantarkan anaknya sendiri. Kayak gitu sih. Jadinya kalaupun saya Mas bisa ngantar pasti saya antar. Dan saya nggak mungkin untuk menyuruh anak saya jalan kayak di dulu itu sudah nggak mungkin kan Mas. Kayak apalagi sekarang rumah saya kan jauh, kalau sendiri sering telat. Ya kan kalau misalkan terakhir itu pernah kayak saya nggak bisa jemput, akhirnya saya telepon ke teachernya, saya konfirmasi untuk Mas Pim ini saya ojekkan online, cuman sekali karena saya nggak bisa jemput, jadi saya nggak bisa jemput. Dan itu pun sudah terkonfirmasi, jadi ojek online-nya itu juga udah ini berarti benar pesanan dari papanya Mas Pim. Kayak gitu sih Mas. Sip. Alhamdulillah, semua sudah terjawab. Beberapa informasi atau mungkin pengalaman dari Mas Trio, salah satu Dedi di Indonesia, terutama di Malang. Jadi nanti semuanya bisa menyaksikan, bisa lihat kelanjutan yang lainnya seperti apa, dengan Dedi yang lain seperti apa. Jadi jangan sampai kelewatan
lihat terus channel Fructus Dedi. Terima kasih Mas Trio sudah menyempatkan waktunya ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Siap. Fructus Dedi. Oke.